Perkenalan Pak, nama saya Destinasi Bolon dengan NIM 12S24023 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang T01 data types. Untuk soal yang pertama itu yaitu integer overflow division. Soalnya baca dua bilangan bulat bertipe integer, program harus menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Jika terjadi integer overflow, maka akan mencetak overflow. Jika tidak terjadi overflow, cetak hasil penjumlahan. Di sini dilarang menggunakan long, bit integer, atau try catch untuk mendeteksi overflow. Inilah contoh inputan dan inilah contoh outputnya. Kemudian saya akan menjelaskan code yang telah saya buat. Jadi yang pertama di sini ada import data.util scanner. Jadi ini berfungsi untuk program bisa menggunakan scanner untuk membaca inputan dari si user. Tanpa menggunakan ini, program tidak bisa meminta inputan dari si user. Kemudian di sini ada public class main. Jadi ini adalah kelas utama tempat seluruh program yang akan dijalankan. Kemudian di sini adalah kemudian ada public static void main string. Ini merupakan metode utama, yaitu bagian pertama yang dijalankan saat program dieksekusi. Semua perintah utama ada di dalam metode ini. Kemudian ada scanner sc sama dengan new scanner system.in dan string soal sc.next. Di sini scanner sc sama dengan new scanner system.in. Ini berfungsi untuk membuat objek scanner untuk membaca input dari si user. Jadi mulai dari sinilah si program ini sudah siap untuk menerima inputan dari si user. Kemudian yang terakhir ini string soal sama dengan sc.next ini berfungsi untuk membaca satu kata pertama dari input. Misalnya soal yang pertama ataupun yang soal yang kedua, data ini disimpan ke variabel soal dan nantinya dipakai untuk menentukan soal mana yang akan dijalankan. Kemudian untuk ini adalah jawaban itu soal yang pertama. Di sini ada if soal equal and object soal. Jadi ini berfungsi untuk ketika si user nanti akan meminta untuk menjalankan si soal pertama, maka akan menjalankan si program yang bagian yang pertama ini. Kemudian di sini adalah ada integer x sama dengan sc.next integer y sama dengan sc.next.integer. Jadi sebelum menjumlahkan si program tidak langsung menghitung si x dan si y ini, tapi mencetak dulu apakah hasilnya akan melewati batas tipe integer. Untuk itu digunakanlah ini if y lebih besar 0 dan x integer max value kurang y dan y lebih kecil dari 0 dan x kecil integer min value. Plus ini berfungsi sebagai pembungkus integer dan menyediakan informasi tentang batas maksimum dan minimum nilainya. Inilah alasan kenapa soal yang pertama digunakan integer, bukan karena membuat objek baru, tetapi untuk mengambil batas nilai integer yang sudah disediakan oleh si Java. Kemudian di sini adalah sistem out println overflow, else system out println. Jadi jika hasil penjumlahannya berpotensi melewati batas, si program ini akan menampilkan overflow. Jika tidak, jika masih aman, baru si program ini akan menjumlahkan si nilai x dan y yang telah diinput oleh si usernya. Jadi sini saya akan merangkan dari si soal yang pertama. Ini adalah contoh inputannya adalah ini. Maka akan mengeluarkan output overflow sesuai dengan yang diberikan oleh si contoh soal. Contoh inputan yang kedua, kita akan mencobanya lagi. Maka akan menghasilkan output seperti yang ada pada contoh.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2. Yang pertama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Float versus double precision rate. Baca dua bilangan desimal, jumlahkan keduanya menggunakan float. Jumlahkan keduanya menggunakan double, hitung selisih absolut dari kedua hasil tersebut. Output harus ditampilkan dengan 6 digit di belakang koma. Ini salah satu contoh inputannya dan ini contoh outputnya. Jadi soal nomor 2 sama seperti yang nomor 1, di sini ada else if, soal equals, and object soal 2. Jadi ini berfungsi untuk ketika si user ingin memerankan yang soal yang kedua, maka dia akan masuk ke dalam program yang ke soal yang kedua. Dan di sini ada double x sama dengan xc dot next double dan double y sama dengan xc dot next double. Jadi di sini program akan membaca dua angka desimal dan menyimpan sebagai double lebih teliti sebagai double. Saya menjadi double karena lebih teliti dalam menyimpan angka pecahan. Setelah itu nilai tersebut juga menjadi kemudian di sini ada float x f sama dengan float x dan float yx sama dengan float y. Jadi di sini ini berguna untuk mengubah dari si yang pertama itu dari double, maka akan diubah ke si float. Kemudian di sini ada float sama dengan xf tambah yf. Kemudian double sama double sama dengan x tambah y. Jadi di sini program ini akan ini berfungsi untuk menjumlahkan versi float dan versi double. Hasil dari float dan double ini biasanya bisa sedikit berbeda karena float lebih sering membulatkan ke angka. Kemudian di sini ada double div sama dengan net ABS sum double kurang sum float. Ini berfungsi supaya nilainya selalu positif. Terakhir hasilnya selisih tersebut ditampilkan dengan ini sistem .out_printf format %.6x sama dengan div. Ini berfungsi untuk menampilkan agar si outputnya itu nanti angka di belakang koma itu yaitu 6 sesuai tadi yang diminta soal, yaitu si outputnya itu nanti akan mengeluarkan output yang dimana hasilnya itu 6 angka di belakang koma. Kemudian di sini saya akan merankan juga untuk yang kedua. Adalah contoh inputan yang pertama. Di sini maaf sorry ada kesalahan. Jadi di sini saya akan membuat contoh input yang kedua, soal yang kedua. Ini contoh outputnya adalah 0,0. Ini sesuai dengan yang diminta oleh soal. Untuk yang soal yang kedua, jadi untuk yang kedua ini ada kesalahan sedikit dalam outputnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan soal yang ketiga. Yang pertama saya akan membacakan soal yang terlebih dahulu, yaitu di sini diminta untuk membuat primitive versus wrapper comparison. Jadi yang pertama itu akan membaca satu bilangan bulat n dengan melakukan langkah berikut. Simpan n ke dalam objek integer a, salin nilai a ke integer b, tambahkan 1 ke a, kemudian bandingkan a dan b menggunakan operator.
method equals, contoh ini inputannya dan ini contoh outputnya. Jadi di sini yang untuk yang ketiga itu primitive versus wrapper. Jadi ini sama juga yang untuk yang soal pertanyaan yang kedua ada else if soal the equals and object. Soal tiga ini untuk berfungsi ketika si user ingin meminta ke soal nomor tiga, maka si program ini akan menjalankan untuk soal yang ketiga. Di sini ada integer n sama dengan hc.next integer. Eh, di mana ini berfungsi si integer n sama dengan hc.next integer itu untuk menyimpan ke dalam si variabel si n. Kemudian di sini ada integer a sama dengan n dan integer b sama dengan a. Dengan integer a sama dengan n, proses ini disebut auto unboxing, yaitu Java otomatis mengubah tipe integer menjadi objek integer. Kemudian nilai si a yang tadi uh, disalin ke b dengan integer b sama dengan a, sehingga pada awalnya a dan b menunjuk ke objek yang sama di memori. Kemudian di sini ada a sama dengan a ditambah 1. Java tidak mengubah nilai objek lama, tetapi membuat objek integer yang baru. Karena integer bersifat immutable atau tidak bisa diubah, akibatnya si a sekarang menunjuk ke objek baru, sedangkan b masih menunjuk ke objek lama dengan nilai sebelumnya. Kemudian yang terakhir di sini ada system.out.println sama dengan ditambah a sama dengan b. Dan juga system.out.println equals tambah a equals b. Jadi si a dan b menggunakan sama dengan equals itu menggunakan sama dengan dan juga si equals ini itu menggunakan inilah satu operator untuk membandingkan alamat objek. Ini untuk si sama dengan ini ada untuk membandingkan alamat objek, sedangkan si equals ini membandingkan isi nilainya. Karena objek dan nilainya sudah berbeda, maka hasil kedua perbandingan tersebut adalah false. Bagian ini disebut untuk menunjukkan bahwa integer sebagai objek memiliki cara kerja yang berbeda dengan integer sebagai tipe data yang biasa. Kemudian yang keempat, jadi sini saya akan merangkum kembali untuk soal yang ketiga. Ini adalah contoh inputannya. Maka outputnya akan equals di dua sama false sesuai dengan yang diminta oleh soal contoh outputnya. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, sama juga ini dari yang saya buat ini juga untuk contoh soal yang diberikan. Kemudian di sini ada soal yang nomor 4 yaitu string immutability dan reference. Baca satu string S, lakukan langkah berikut. Buat string A sama dengan S, buat string B sama dengan string S, gabung string S ke A, bandingkan A dan B menggunakan operator sama dengan method equals, kemudian contoh inputannya, dan inilah contoh outputnya. Sini akan menjelaskan untuk code nomor 4. Jadi pada soal nomor 4 ini ada as if soal equals and object. Soal nomor 4 ini berguna untuk ketika si user nanti ingin
merujuk ke soal nomor 4. Kemudian di sini ada string s sama dengan sc.next. Jadi ini untuk menyimpan ke dalam variabel s. Setelah itu nilai s disalin. Kemudian di sini ada string a sama dengan s, string b sama dengan new string s. Jadi ini berfungsi untuk si string s sc itu untuk ini untuk menyimpan ke dalam variabel s. Setelah itu nilai si s disalin ke a dengan string s sama dengan s, sehingga a dan s awalnya menunjuk ke objek string yang sama. Sementara itu string b sama dengan new string membuat objek string baru yang isinya sama dengan s, tetapi berada di alamat memori yang berbeda. Kemudian a sama dengan a ditambah x. Java ini tidak mengubah string lama, tetapi membuat objek string baru yang berisi gabungan nilai lama dengan huruf x. Hal ini terjadi karena string bersifat immutable, artinya jika diubah, maka yang dibuat adalah objek baru, bukan mengedit objek yang lama. Akibat si proses yang ini tadi, akibat si proses ini, A merujuk ke objek baru, sedangkan B tetap merujuk ke objek lama. Setelah itu, program membandingkan A dan B menggunakan sama dengan menggunakan sama dengan dan equals membanding dan equals operator sebenarnya sama dengan membandingkan alamat objek, sedangkan si equals membandingkan isi si teks. Karena alamat dan isi string sudah berbeda, maka hasil kedua perbandingan tersebut adalah false. Jadi sini saya akan mewarnainya lagi. Ini contoh input nomor 4. Benar. Dan saya akan menjelaskan lagi yang nomor 5. Parsing dan type safety. Baca satu bilangan bulat, satu bilangan desimal, dan satu boolean. Lakukan langkah berikut. Parse seluruh input ke tipe data yang sesuai. Hitung integer dan double. Integer kali double. Jika nilai boolean adalah false, hasil dikali min 1. Cet hasil dengan 2 digit di belakang koma. Dilarmulkan ke string manual antar type. Ini contoh inputannya, contoh outputnya. Saya akan menjelaskan yang kelima. Karena sama tadi yang soal 4, ini ada else if, soal equal, and object. Soal 5 ini berfungsi untuk ketika si user nanti ingin menjalankan si program nomor 5. Di sini ada string integer str sama dengan sc.next, kemudian string double str sama dengan sc.next, dan string bool str sama dengan sc.next. Jadi ini berfungsi untuk string integer ini untuk angka bulat, yang double ini angka desimal, dan juga boolean adalah untuk angka desimal. Kemudian di sini adalah integer i sama dengan integer parse integer, kemudian double d sama dengan double z, parse double str, kemudian double flag sama dengan boolean parse boolean bool str. Jadi setelah di sini berfungsi untuk mengubah si string tersebut ke tipe data yang sesuai menggunakan fungsi parsing. Integer parse integer ini digunakan untuk mengubah string menjadi integer, double, parse double, untuk menjadi double, dan boolean. Parse boolean ini untuk menjadi boolean. Cara ini dipakai supaya tidak perlu testing manual sesuai dengan aturan yang tadi ada pada soal. Kemudian di sini ada double result sama dengan i agar d. Ini i dan d ini jika nilai boolean bernilai false,
maka hasilnya itu akan dikalikan dengan nilai 1 supaya menjadi negatif. Kalau flag bernilai true, hasilnya tetap positif. Kemudian di sini ada if flag result lebih sama dengan 1. Ini lagi sistem out print format versi 2F result else system out inline soal tidak dikenali. Kemudian SC close. Jadi setelah semua proses ini selesai, yang ini selesai, maka akan di printf persen 2F supaya format tertutup yang tadi informasi soal 2 di belakang koma. Kalau sistem masukkan nama soal yang salah, program tidak akan menampilkan pesan soal tidak dikenali ini sebagai tanda bahwa input tidak valid. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.